Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu ada di channel saya, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus dalam periode Mercury retrograde. Yang belum tahu Mercury retrograde, silahkan lihat video yang sebelumnya di hari Minggu, yang saya upload di hari Minggu, itu tentang Mercury retrograde. Dan ini adalah bacaan untuk kalian Taurus selama periode itu 29 Mei sampai 22 Juni. Dan biasanya kalau Mercury retrograde itu banyak yang masa lalu balik atau ingat-ingat mantan kayak gitu juga, di samping juga masalah komunikasi. Oke, saya akan mulai dengan ini apa? Bukan tarot tapi ini oracle card, dan ini adalah Whisper of Love. Saya akan mulai dengan dua oracle card. Are you sure you want this? Okay. Alright, thank you. Dan dua oracle card dan kemudian tarot card, habis itu baru yang lain. Oke, lanjut dulu dengan this one. Alright, untuk kalian yang berzodiak Taurus, saya bukakan dulu tarot decknya. Thank you, Michael. Oke. Lanjut. Thank you. Oops. Oh. Oke. Bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Dihubungkan saja dengan apa yang sedang kalian alami pada saat ini. Oke. Pertama adalah simple act of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Simple act of kindness. Berbaik hati sajalah. Oke, karena kebaikan memberi energi untukmu dan membawa kebahagiaan untuk orang-orang sekitarmu atau lingkunganmu, untuk siapapun yang di sekitarmu. So, itu pesannya untuk kalian yang Taurus, berbaik hati. Kenapa pesannya gitu ya? Ada apakah gerangan? Lanjut. Magical Gateway ini dari Fairy Oracle card. It takes courage and trust to venture into the unknown. Yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan untuk sesuatu hal yang belum kelihatan atau belum kalian tahu. Di mana hal itu mungkin saja adalah sesuatu yang besar untuk kehidupan kalian. Ini adalah waktunya untuk maju tanpa melihat ke belakang. Pesannya gitu, Taurus. Saya mengerti kenapa pesan ini keluar, karena sebagian dari kalian kembali ke masa lalu karena si Mercury retrograde itu. Ayo kita salahin dia aja. Enggak gitu ya. Maksudnya gini, fenomena alam Mercury retrograde memang kadang-kadang membawa kita kepada masa lalu. Bukan cuma ingat mantan, bukan cuma mimpiin mantan, tapi juga mengembalikan teman-teman kita yang mungkin kemarin-kemarin udah nggak lagi berhubungan dengan kita, tiba-tiba ingat. Itu bisa vice versa, dalam arti bisa orang itu yang ingat kita atau kita yang ingat orang itu. Gitu. Terus kalau ada kegalauan karena hal tersebut, jangan terus berpikir, kok aku mikirin dia? Jangan-jangan karena dia selalu memikirkan aku. Enggak gitu juga ya. Ini hanya karena fenomena alam yang membuat kalian terasa seperti itu gitu. Tentu tidak setiap orang. Beberapa orang terimbas, beberapa orang akan, biasanya kalau ada Mercury retrograde banyak banget yang menghubungi saya minta untuk personal reading. Dan saya akan tanyakan dulu, nih masalahnya apa nih?
ingat mantan. Kalau yang itu karena Merkuri retrograde, udah nggak usah deh. Tapi kalau ada masalah yang lebih pelik, yang lebih sulit dan lebih membutuhkan solusi, dan saya bisa terima. Kalau hanya terimbas dari fenomena alam, mendingan nggak usah deh. Ya bukan apa-apa, saya bukan orang yang gimana ya. Ya terima aja semua yang mau personal reading, terima. Toh saya akan mendapatkan bayarannya, bukan itu. Saya memberikan memberikan ada biayanya, itu karena saya membatasi untuk tidak semua orang bisa menggunakan energi saya untuk memberikan solusi kepada kalian, padahal ternyata masalahnya cuma nggak bisa move on misalnya, atau karena Merkuri retrograde jadi ingat mantan. Oke, lanjut di bacaannya ya. Ada Ten of Wand. Oke, kalau dilihat Ten of Wand ini sepertinya kalian Taurus membawa-bawa beban. Tapi berita baiknya adalah ini dia mendekati perumahan, mendekati village. Jadi beban yang dibawa itu akan sampai ke satu tempat dan kalian akan menaruh beban tersebut. Nah, permasalahannya sebagian dari kalian, tentu tidak semua, takut. Ini ya, tadi ini yang di Magical Gateway, takut kalau saya taruh bebannya, apakah hidup saya akan lebih baik? Make sense nggak? Kadang-kadang kita bawa beban bukan karena bebannya emang harus dibawa, tapi karena kita takut kalau kita tinggalkan, apakah itu akan jadi lebih baik? Terus kita ngerasa udah lama kita bawa ini, susah move on, gitu. Padahal harusnya apa yang bukan buat kita, ya tinggalin aja. Gak usah dibawa-bawa. Kalau segala sesuatunya untuk kita, nggak usah kita pegang-pegang. Dia tetap ada aja di situ untuk kita. Balik lagi ke kita lagi, ke kita lagi. Tapi yang bukan buat kita, mau dipegang seerat apapun, tidak akan buat kita. Selalu ingat itu ya. Oke, so untuk kalian yang Taurus, kalau memang bebannya harus dilepaskan, kalau memang bebannya harus ditaruh, silahkan taruh. Jangan dibawa-bawa melulu. Oke. Lanjut dengan Two of Wands. Kalian itu memiliki masa depan yang sebenarnya sudah kalian pilih. Ini berhubungan dengan pasangan atau karir, terserah, dihubungin aja. Sudah kalian pilih, masalahnya kalian ragu-ragu. Dan keraguan itu on off, ada, enggak, gitu Taurus. Padahal udah jelas-jelas kalian memilih itu. Memilih untuk move on, memilih untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi terus dipertanyakan lagi, kenapa? Kenapa masih dipertanyakan lagi sementara itu sudah ada dalam genggaman kalian dan sudah kalian pilih. Oke. Untuk kalian Taurus yang masih kekeh dengan pilihannya dan itu memang bagus, dan teruskan, nggak usah dipertanyakan lagi. Sementara untuk Taurus yang masih mempertanyakan, ya coba dilihat kenapa dipertanyakan. Gitu. Kenapa harus kalian masih ragukan? Karena kalian takut. Begitu buka pintu, ternyata yang di sana jelek. Ya, menurut saya sih segala sesuatunya tuh yang dipikir yang negatif, yang positif aja. Kalau kita berpikirnya negatif, ntar kejadiannya beneran negatif loh. Mendingan kita mikirnya yang positif. Jadi yang balik ke kita juga positif ya. Oke, lanjut adalah The High Priestess, tapi nya terbalik sih. Ketidakpercayaan kalian itu seperti mempertanyakan keberadaan Sang Pencipta dengan segala sesuatu yang sudah diplanningkan kepada kalian. Why? Kembalilah percaya bahwa segala sesuatunya itu sudah jauh lebih baik dibandingin dengan menggunakan kekuatan kalian sendiri. Padahal itu nggak perlu juga. Nggak perlu mempergunakan kekuatan sendiri. Selalulah berpikir bahwa ya sudah, jalanin aja, baik buruknya, naik turunnya, roller coasternya, jalanin aja. Pasti ada sesuatu di balik itu. Nggak pernah segala sesuatu itu berlangsung dengan kebetulan. Segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan. Oke, lanjut dengan The Tower yang terbalik. Nih, kalian ada di masa dimana nggak perlu lagi
keluar dari zona nyaman atau kejutan-kejutan yang bikin kalian terperangah gitu, nggak ada dalam posisi itu pada saat Merkuri retrograde. Karena apa? Kalian tuh udah pilih, kalian tuh sudah memilih hal-hal yang baik untuk kehidupan kalian. Jadi sebenarnya udah keluar dari zona nyaman gitu. Tapi kalian pertanyakan lagi, beneran begini nggak yang sudah saya ambil? Beneran begini nggak keputusannya? Gitu, dan mulai takut. Kenapa? Saya nggak tahu, mungkin ada masukan dari yang lain, mungkin ada hal-hal lain, saya nggak tahu. Kita lihat aja kartu yang lanjutnya ya. Selanjutnya ada King of Cups. Oke, kalau dalam hal percintaan kalian masih nggak percaya bahwa kalian punya cinta yang besar buat dia dan dia atau dia yang punya cinta yang besar buat kalian, masih kalian pertanyakan itu, masih belum pasti. Mungkin itulah yang membuat kalian mempertanyakan ini semua. Oke, lanjut dengan Three of Sword. Oke, kalau kalian sering lihat pembacaan tarot, kalian tahu ini artinya apa. Kadang-kadang ada pihak ketiga yang turut campur, ada orang ketiga yang turut campur. Mungkin itu hanya dalam pikiran kalian, ada pihak ketiga, ada orang ketiga yang turut campur, Taurus. Atau kalian yang punya orang ketiga karena kalian tiba-tiba ingat si mantan. Saya nggak menuduh ya, tapi maksudnya siapa tahu ada yang kejadiannya kayak gitu. Itu yang membuat kalian tidak yakin dengan pilihan kalian. Oke, kalau itu yang terjadi selama janur kuning belum melengkung sih sebenarnya kalian masih boleh memilih. Kalau kalian nggak yakin dengan yang ini dan mau kembali ke mantan selama mantan itu putus bukan karena toksik, bukan karena relasi yang buruk, ya kenapa tidak? Mungkin putus karena berjauhan atau apalah itu, tapi sekarang bisa diusahakan, ya kenapa tidak? Tapi kalau itu sudah toxic relationship, terus kalian udah putus, terus mau balik lagi ke situ, tolong pikirin lagi. Kemarin putus kenapa? Kalau itu karena hal yang buruk, emang itu nggak bisa berulang. Apakah kalian yakin bisa merubahnya menjadi lebih baik? Yang bisa merubah dia adalah dia sendiri. Kalian bisa merubah diri kalian, bukan dia yang kalian rubah. Tapi kalau kalian mau terima itu ya why not, nggak masalah juga buat saya. It's your life, hidup kalian. The Fool, banyak hal-hal baru yang akan kalian hadapi, terutama di saat Mercury retrograde ini. Tapi kalau kalian memilih untuk balik lagi ke masa lalu, then it's okay, itu pilihan hidup. Cuma saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya banyak hal baru yang menanti kalian di depan sana. Kenapa tidak memulainya dengan yang baru aja? I'm not talking about orang baru. Saya tidak bicara tentang orang baru, tapi hal-hal baru. Orangnya mungkin lama, tapi hal-halnya yang baru. Orangnya mungkin bukan baru 1 hari kalian kenal, tapi hal-hal baru yang menanti kalian. Gitu, Taurus. Lanjut dengan Five of Swords dan Seven of Swords. Saya harus satukan ini, Five of Swords-nya terbalik. Kalian merasa kalah karena yang tadi, entah kalau itu ada hubungannya dengan orang ketiga, kalian merasa kalah dan kalian nggak mau itu terjadi, sehingga kalian ngerasa nggak bisa, saya harus menang, saya harus memenangkan pertempuran ini, saya tidak mau kalah. Atau ini orang tersebut ya, jadi bisa terbolak-balik energinya. Cuma saya mau bilang begini, apakah kemenangan dan kekalahan itu menjamin kebahagiaan kalian? Kadang-kadang kita harus kalah untuk menang. Saya kasih contoh, oke, Taurus. Orang yang dealing dengan kalian itu adalah orang yang sangat kekeh, sangat keras, dan kalau kalian argue dengan dia atau berselisih paham sama dia, kalian pasti kalah. Karena orangnya tidak mau kalah, misalnya seperti itu. Tapi di sisi lain dia baik, karena itu bukan toksik ya. Mempertahankan pendapat itu bukan toksik. Ya bukan abusive, bukan. Tapi orangnya baik. Hanya saja kalian ngerasa ego kalian tertantang karena hal tersebut gitu ya. Ini misalnya, ini contoh. Nah, kalau kalian juga nggak mau kalah, dia nggak mau kalah, nggak akan ada
titik temunya di situ. Tapi coba kalian berpikir atau menurunkan ego atau mengalah sedikit untuk menang. Menang apa? Memenangkan hatinya. Bukan berarti kalian kalah, kan ini bukan masalah peperangan, bukan masalah, hanya masalah ego aja. Ini cuma sekedar contoh ya, Taurus. Bisa begitu ceritanya, bisa juga mungkin nyerempet-nyerempet, mungkin tidak seperti itu juga. Ini sekedar contoh. So, kalau kalian merasa kalah dan kalian ingin merasa enggak, saya harus menang. Dan mungkin taktiknya diganti, mengalah untuk menang, mundur 1 langkah untuk maju 5 langkah. Gimana? Mungkin perlu dipikirkan ya untuk kalian yang Taurus. Saya lanjutkan dengan oke. Ini ada Good Tarot. Silakan kalian mengajukan pertanyaan apapun yang akan saya jawab dengan iya atau tidak menggunakan Good Tarot. Kalau masih ada waktu nanti saya jabarkan satu persatu. Oke. Iya atau tidak? This one. Karena masih seimbang, coba saya minta beberapa kartu lagi. Thank you, my God. Thank you. Ya. Oke. Mana tadi duluan? Ini duluan. Oke. Apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya, bisa dilakukan. Oke, ada Six of Earth. Diperlukan keseimbangan dan itu bisa dilakukan. Diperlukan juga pertimbangan pendapat dari orang-orang lain. Seven of Air. Three of Earth, ya. Ini juga masalah keberhasilan yang harus diselebrasi atau kemenangan yang harus dirayakan. So means cukup masuk akal untuk diwujudkan apapun yang kalian pikirkan pada saat ini. Cukup masuk akal untuk realisasikan. Cuma nanti ada beberapa pesan yang harus kalian penuhi kalau itu memang ingin berhasil. Oke. Ada Ten of Air. Ada banyak pilihan. Kalau kalian memilih yang ini untuk diwujudkan, ya terserah. Ada Call yang kalian tunggu apapun itu. Ya dalam periode Mercury retrograde ini ya bisa ada yang datang, ada yang mengabari, ada yang memberi pesan. Oke. Nah ini dia catatan di belakangnya. Ada call tadi, oke sekarang fullnya muncul 2 kali. Kalian siap nggak dengan adventure yang baru, dengan pengalaman yang baru? Kalau kalian siap dan kalian bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian nggak siap dan akan susah gitu. Kalian harus terbuka dengan hal-hal baru, ide-ide baru, apapun itu yang mungkin buat kalian tidak terpikirkan sebelumnya. Ada Ace of Water. Don't worry baby. Don't worry my dear Taurus. Sebenarnya cinta itu nyata untuk kalian. Yang mana cuma kalian yang tahu. Yang mana yang nyata. Oke. Ten of Earth. Ya walaupun banyak kesukaran. Tapi sebenarnya kesukaran itu nggak perlu dijadikan beban ya. Tetap aja nanti akan ada hal-hal baik di dalam hidup kalian. Oke, apapun itu. Nggak cuma sekedar hubungan, tapi juga karir, bisnis, dan keuangan sebenarnya baik-baik aja. Tinggal kalian mau nggak menghadapi sesuatu yang baru. Atau ya gantilah cara kalian berpikir. Ya, jangan langsung menolak bila hal itu menurut kalian udah lama kalian berada di situ, terus harus ganti sesuatu yang baru, terus kalian nolak. Nah kalau buru-buru nolak dan kalian nggak akan tahu gimana hasilnya nanti, ya kan? Oke.
saya akan buka beberapa pesan dari Oracle Card untuk menutup, untuk menutup bacaan hari ini. Nggak terlalu panjang ya, nggak apa-apa ya. Oke, tergantung kartunya. Kemarin juga kartunya sama banyaknya sama ini, tapi panjang ngomongnya. Tapi ya, kan saya ngomong cuma berdasarkan pesan yang terbaca di kartu. Jadi kalau pesannya hanya segini ya sudah, memang segini aja gitu. Tidak bisa dipaksakan untuk banyak ya. Oke, lanjut. Semoga dalam minggu ini kartu baru saya muncul, so saya bisa punya Oracle Card yang lain. Padahal ini udah banyak nih Oracle Card saya, 7. Kalau datang 2 lagi, 9 jadinya. Saya senang Oracle Card karena pesan-pesannya bagus-bagus, oke. Ada leadership dari Archangel Message. Gabriel, Archangel Gabriel, it's time for you to assume your leadership power and position. Lovingly guide others. Oke. Saatnya untuk kalian memimpin siapa? Diri kalian sendiri tentunya, Taurus. Lanjut dengan leadership lah, leadership lagi kan nyambung mulu nih kartunya. Oke. Leadership lagi, take charge of this situation. Take charge of this situation. Situation yang kayak gimana, situasi yang kayak gimana. Situasi yang sedang kalian hadapi saat ini, kebimbangan kalian, ketidakpastian, dan apapun yang masih kalian pertanyakan. Kalian ingin ini berhasil kan? So, jadilah leader untuk diri sendiri, oke? Lanjut dengan message from angel, Archangel Uriel. Your emotion are healing, which enable you to open the greater love. Emosi kalian sembuh dan akan membuka ke cinta yang lebih besar, gitu kan? Tadi saya bilang ada cintanya yang besar sih di sini, Ace of Water, ya kan? Benar, cintanya memang besar nih. Dikonfirmasi loh sama Archangel Uriel. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Untuk kalian yang percaya bahwa ada Archangel, ada Guardian Angel yang membantu kalian, karena saya percaya. Kalau kalian nggak percaya terserah, yang penting balik ke Tuhan aja, percaya bahwa Tuhan selalu menolong kalian. Apapun itu caranya, bagaimanapun itu caranya. Kalau saya percaya Tuhan memberikan Guardian Angel atau malaikat pelindung itu memang untuk menyertai kita dan membantu kita. Oke, seperti itu. Dia si Archangel ini akan menolong kalian untuk melepaskan kemarahan-kemarahan yang nggak perlu gitu. Dan rasa untuk memaafkan di dalam hati kalian dan pikiran kalian. Oke, lanjut dengan apa yang perlu di-healing dari kalian. Have faith, punya iman. Iman yang bagaimana? Iman yang bisa memindahkan gunung. Iman yang sepenuhnya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan tuliskan kepada kalian adalah yang sempurna. Ini saya bolak-balik selalu ngomong kayak gitu di setiap video saya karena saya mengalaminya. Dan saya mau juga kalian menyadari itu. Apakah hidup saya jauh lebih baik dari kalian? Tidak. Saya pernah berada di titik terendah, tapi sekali lagi saya ada di sini tetap. Berarti rencananya, rencana Tuhan jauh lebih baik dibanding rencana saya. Tentu saja. Oke. What do you need to release? What do you need to release? Ini dari Monology Oracle Card. Apa yang perlu dirilis dari kalian? Ketidaktentuan, kenegatifan, anger, kemarahan, emosi, dan lain sebagainya. Yang tadi ingin menang juga, tidak mau kalah. Rasanya nggak lucu kalau kalah gitu. Kalian ingin menang sehingga kalian emosinya juga tertantang di situ. So, seperti yang saya bilang, nggak perlu ngotot untuk menang, karena kadang-kadang kita perlu mengalah untuk menang. Oke, sekian aja, nggak panjang-panjang, mohon maaf, memang sekian aja sih bacaannya. Saya berharap kalian tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia, selalu sehat.
selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Belum bikin prediksi untuk Juni ya. Mungkin minggu depan saya buat prediksi untuk Juni untuk kalian yang Taurus. So, kita ketemu lagi dan tetaplah berbahagia ya. Tadi udah ngomong itu belum? Oke, salam light, angel, and love. Terima kasih sudah selalu support channel ini. Bye.